Masa depan tak pasti, Bakayoko tetap berlatih bersama Milan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, masa depan Bakayoko bersama Rossoneri sangat tidak menentu, mengingat ia tak banyak dimainkan musim lalu dan jelas bukan menjadi bagian kunci rencana Stefano Pioli di klub. Gelandang 27 tahun tersebut sejatinya masih berstatus milik The Blues dan telah memasuki tahun terakhir dari masa pinjaman 2 tahunnya bersama Milan. Ada klausul kewajiban pembelian yang dimiliki manajemen klub Serie A terhadapnya pada akhir periode pinjamannya dari Stamford Bridge. Mantan bintang AS Monaco tersebut hanya mencatat 18 penampilan bersama Rossoneri musim lalu. Namun sebagian besarnya dari bangku cadangan dengan sejumlah gelandang lebih mengunggulinya dalam daftar pilihan pemain Pioli di posisinya. Masih belum jelas apakah Milan berniat mengakhiri kesepakatan dengan Chelsea atau apakah mereka justru ingin menemukan cara agar bisa meminjamkannya ke klub lain. Belakangan ini, muncul isu bahwa Valencia yang kini dilatih Gennaro Gattuso tertarik meminang Bakayoko, mengingat keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Pemain asal Prancis tersebut sejatinya pernah bersinar di San Siro pada periode pertama masa pinjamannya di bawah asuhan legenda Italia tersebut. Akan tetapi, kali ini periode pinjamannya tampaknya tidak berjalan sesuai harapan, sehingga masa depannya pun menjadi tanda tanya besar. Pioli hubungi De Ketelaere bahas peluang transfer ke Milan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, pekerjaan di balik layar telah dimulai oleh sejumlah pihak di Rossoneri untuk berupaya mendatangkan De Ketelaere sesegera mungkin. Gelandang 21 tahun tersebut merupakan satu dari setidaknya 2 pemain yang ingin didatangkan Milan pada bursa transfer musim panas ini, untuk berupaya meningkatkan kualitas lini serang mereka musim depan. Rossoneri telah mengajukan tawaran resmi mereka belum lama ini sebesar 20 juta euro atau setara 302 miliar rupiah. Namun proposal tersebut ditolak lantaran klub Brugge menginginkan setidaknya 30 juta euro atau 451 miliar rupiah. Nominal tersebut kemungkinan besar akan naik hingga 35 juta euro atau 526 miliar rupiah. Dalam beberapa hari terakhir, dikabarkan telah ada panggilan telepon yang terjadi antara Pioli dan pemain internasional Belgia tersebut dengan allenatore Rossoneri menjelaskan garis besar di lapangan. Transaksi tersebut kemungkinan besar akan semakin memanas dalam beberapa hari ke depan. Pioli tentunya akan menjambut dengan sangat baik kedatangan De Ketelaere di skuadnya, mengingat ia merupakan pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini serang. Kemampuan tersebut tentunya bakal sangat membantu Milan dalam menghadapi ketatnya persaingan musim depan, terutama saat menghadapi jadwal padat dan pemain cedera. Zlatan Ibrahimovic bertekad kembali merumput pada Januari 2023. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, Ibrahimovic ingin kembali ke Milanello Agustus nanti dan di sanalah ia akan melanjutkan proses rehabilitasinya sehingga bisa terus lebih dekat dengan Rossoneri. Legenda Swedia tersebut menjalani operasi akhir Mei lalu yang merupakan kali kedua dalam karirnya ia melakoni bedah lutut. Ia juga melakukannya setelah cedera parah saat masih bermain membela Manchester United di Liga Eropa beberapa tahun silam. Bomber Milan tersebut saat ini sedang menjalani tahap pertama rehabilitasi, namun akan hadir di pusat latihan raksasa Serie A tersebut bulan depan saat ia akan menjalani langkah-langkah berikutnya dan menghabiskan waktu yang lebih banyak di sekeliling skuad Stefano Pioli. Semua yang dilakukannya tersebut ditujukan agar striker 40 tahun tersebut bisa menawarkan Stefano Pioli pilihan baru di lini serang Rossoneri pada Januari 2023 saat beberapa pemain di skuad kemungkinan bakal kelelahan atau bahkan cedera setelah kembali dari Piala Dunia. Meski tak banyak bermain, Ibra tetap berperan penting di Milan musim lalu dan pengaruhnya pun terbukti mampu membawa klub menjadi juara Serie A yang telah mengejutkan banyak pihak. Alhasil, ia pun bertekad melakukan hal yang musim depan, namun tentu saja dengan lebih banyak kontribusi di lapangan. Ibrahimovic dilaporkan mengolok-olok penggemar Inter Milan. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic dilaporkan mengolok-olok seorang penggemar Inter Milan saat melakukan tanda tangan di sebuah acara di Desenzano dekat dengan Lago di Garda. Keberadaan Ibrahimovic di sana untuk pemulihan operasi lutut. Menurut Gazzetta,
pemain asal Swedia itu sedang minum kopi di bar setempat. Kemudian sekelompok penggemar mengenalinya, lalu meminta selfie dan tanda tangan. Seorang penggemar Inter Milan berada di antara kelompok itu. Ibrahimovic mengejeknya setelah tahu dia pendukung Nerazzurri. "Penggemar Inter, saya merasa tidak enak untuk Anda," kata Ibrahimovic kepada penggemar itu sambil tersenyum. Dilansir dari Football Italia, Jumat 15 Juli 2022. Ibrahimovic memang pernah menjadi bagian dari Inter. Ia 3 musim berseragam Inter antara 2006 hingga 2009. Ia mencetak 66 gol dalam 117 pertandingan di semua kompetisi. Ia kemudian pergi ke Barcelona dalam kesepakatan pertukaran dengan Samuel Eto'o. Ibrahimovic kemudian kembali ke Serie A Italia 1 musim kemudian untuk bergabung dengan rival Inter Milan, AC Milan. Di San Siro, Ibrahimovic meraih kesuksesan dengan mempersembahkan Scudetto dan Piala Supercoppa Italia. Ibra kembali berpetualang ke sejumlah klub sebelum akhirnya kembali lagi ke Milan pada Januari 2020. Kembalinya ke San Siro memberikan dampak signifikan kepada performa tim. Meski usianya tak muda lagi, ia mampu membangkit moral dan semangat tim. Puncaknya, Ibra membawa Milan meraih Scudetto musim lalu. Kontrak Ibra sudah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu. Tetapi, Ibrahimovic akan segera menandatangani kontrak lagi dengan Milan.